Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita bersua di udara dalam kajian ilmiah Untayan Mutiara Nasihat dalam pembahasan kitab hadis Riyadhus Shalihin yang disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Fadil Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahumullahu Ta'ala. Dan seperti biasa kajian ini akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda langsung dari kota Madinah, dan kita telah tersambung. Kita akan coba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum wa bi jami'il mustami'in. As'alullah azza wa jalla lana jami'an at-tawfiq was-sadad wal-'auna ala kulli khair. Alhamdulillah, jazakallah khair. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak pelajaran dari pembahasan kitab hadis Riyadhus Shalihin ini, dan kepada beliau falyatafaddal mashkura ya Syekh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, يواصل الإمام النووي رحمه الله تعالى إيراد الأدلة في باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإخلاص والنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وهذا فيه ثمرة النية الصالحة واحتساب الأجر عند الله عز وجل، فيكون النفقة التي تكون من العبد كل يوم على أهله وأولاده وسعيه في جلب الرزق لهم وإحضار الطعام، كل ذلكم إذا احتسبه وصلحت نيته فيه بينه وبين الله تبارك وتعالى أجر عليه. وهذا فيه ثمرة النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فكل هذه الأعمال إذا قام بها العبد يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى أجر عليها. ففي الحديث ثمرة النية الصالحة وأثرها المبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan peribadatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah dan hamba Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah masih meneruskan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah niat yang beliau bawakan dalam bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amalan, dalam segala perkataan, dalam segala kondisi baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan beliau membawakan hadis dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 10 orang yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ishaq. Beliau berkata radhiyallahu taala anhu, bahwasanya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku menyungukku, yaitu tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit. Ama hajatil wada. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di tahun mereka sedang melaksanakan haji wada, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit, maka dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rasa sakit yang amat parah yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara." Sungguh engkau telah melihat aku benar-benar sakit sebagaimana yang kau lihat, sakit yang amat parah. Dan saya memiliki harta yang banyak. Dan tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali cuma seorang putriku saja. Apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Jadi Sa'ad bin Waqqas mengatakan hartaku banyak sementara ahli waris cuma seorang putri. Maka apakah aku mensedekahkan 2/3 hartaku? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La." Jangan. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kalau begitu aku sedekahkan setengah hartaku wahai Rasulullah." Faqala la, kata Rasulullah SAW, "La, jangan." Qultu fathuluth ya Rasulullah. Kalau begitu aku sedekahkan 1/3 hartaku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ats-tsuluts wa tsulutsu katsir." Iya, boleh 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak, ya. Au kabir atau besar, 1/3 itu adalah harta yang besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka intadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kesulitan, mengandahkan tangan mereka meminta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguh tidaklah engkau mengeluarkan nafkah apa saja dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang tulus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai suapan makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu, engkau juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Fa qultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi." Wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan di Mekah sementara para sahabatku akan kembali ke Madinah bersama engkau setelah melaksanakan haji wada? Apakah mereka akan kembali ke Madinah sementara aku ditinggalkan di Mekah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadatta bihi darajatan wa rif'ah." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah engkau ditinggalkan di Mekah kemudian engkau mengamalkan amalan dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, engkau ikhlas dalam beramal, kecuali akan bertambah derajatmu dan akan bertambah ketinggianmu. Wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Dan bisa jadi engkau tertinggal di sini di Mekah, kemudian akhirnya banyak orang yang akan mendapatkan manfaat darimu, yaitu kaum muslimin, dan sebagian kaum akan mendapatkan kemudaratan darimu, yaitu orang-orang kafir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma amdhi li ashabi hijratahum." Ya Allah, langsungkanlah hijrah
hijrah para sahabatku, wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang mereka. Lakinil ba'isu Sa'ad bin Khawlah, akan tetapi yang menyedihkan adalah Sa'ad bin Khawlah, yarthilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah, karena Sa'ad bin Khawlah ini ya disedihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia meninggal di Mekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini yang jadi perhatian kita adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah." Ini yang jadi perhatian kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Tidaklah engkau menginfakkan infak apapun, namun engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau diberi pahala oleh Allah. Bahkan makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu." Ini menunjukkan akan buah daripada niat yang benar, niat yang lurus. Ya, dengan tatkala seorang beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jika seorang kepala keluarga kemudian tiap hari dia bekerja mencari nafkah, ya, mengeluarkan keringat, banting tulang, seluruhnya akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan, beri nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, seluruh kegiatan dia, seluruh rasa letih dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang sangat memberi harapan kepada kita, barang siapa yang mengamalkan atau mencari nafkah buat keluarganya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar karena ini merupakan buah daripada niat yang lurus. وهذا الحديث فيه بيان حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله عنهم، فكان يزور مريضهم ويتفقد أحوالهم ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام ويرشدهم لما فيه الخير لهم ويستشيرونه. وهذا فيه أيضا دلالة على مشروعية عيادة المريض واستحباب ذلك لما في ذلك من مؤانسته وإدخال السرور عليه. وكذلك في الحديث دلالة على استحباب استشارة أهل العلم وطلب النصيحة والتوجيه منهم، ولا سيما فيما يشكل على الإنسان، لأن سعد رضي الله عنه استشار النبي عليه الصلاة والسلام في زيارته له. وفي ذلكم في الحديث كما تقدم مكانة الإخلاص العظيمة ومنزلته العلية وما يترتب عليه من عظيم الثواب وجزيل الأجر. وفي الحديث أهمية العناية بمن يعولهم العبد من أهل وذرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس، أي يسألون بأكفهم الناس، يطلبون منهم أن يعطوهم. وهذا في ضمن معناه ما يدل على الحث على الكسب، لأن قال أن تذر ورثتك أغنياء، فهذا فيه حث على الكسب وتحصيل الرزق حتى يترك مالا لأولاده لا يكونون عالة بعده فقراء يحتاجون إلى الناس، فيحرص على أن يحصل كسبا بحيث يوفر لأولاده وأهله المسكن ويوفر لهم الطعام. وهذا سعد ترك مالا وأخبر عن نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ هذا في حرص أيضا الصحابة على الصدقة والبذل في سبيل الله عز وجل. قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير. فرغبه النبي عليه الصلاة والسلام في أن يستبقي أكثر من ثلثي ماله لورثته، وعلل ذلك بقوله: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan para sahabat beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi para sahabat yang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecek bagaimana kondisi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka. Dan mereka juga meminta petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Oleh karenanya hadis ini juga menunjukkan tentang disyariatkannya kita mengunjungi orang yang sakit. Kalau ada saudara kita yang sakit, sahabat kita yang sakit, kita kunjungi. Karena hal ini tentunya akan memasukkan rasa senang, rasa gembira dalam hatinya. Menunjukkan ada sahabatnya yang perhatian terhadap dia. Dan ini sangat berpengaruh dalam kondisi kesehatan dia. Ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu disunahkan bagi kita untuk bermusyawarah atau minta petunjuk kepada orang yang berilmu. Kita minta nasihat kepada mereka, terutama pada perkara-perkara yang membingungkan kita, yang buat kita bingung, yang buat kita bimbang. Ya, kita bertanya kepada para ahli ilmu, kepada para ustadz, kepada para ulama. Karena dalam hadis ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, beliau meminta petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau. Kemudian hadis ini juga menunjukkan sebagaimana telah lalu menunjukkan akan tingginya urgensinya ikhlas, urgensinya niat yang tulus tatkala beramal. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jika suatu amalan biasa namun dikerjakan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada amalan tersebut. Hadis ini juga menunjukkan akan pentingnya seorang memperhatikan yaitu istrinya dan anak-anaknya, orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memperhatikan anak dan istrinya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka antadhara warasataka agniya, khairun laka min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sungguhnya engkau, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, kaya. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta, menjulurkan tangan, minta-minta kepada masyarakat. Ini kurang bagus. Kemudian dalam hadis ini juga ada motivasi untuk bekerja dan untuk mencari rezeki. Dan agar seorang bisa mengumpulkan harta ya untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Ya, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang miskin, kemudian minta kepada masyarakat, merepotkan masyarakat. Ya, karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kita meninggalkan keluarga kita dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang kaya. Dia mengatakan, "Wa ana dzu malin." Wahai Rasulullah, saya adalah orang yang kaya. Dan dia mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali seorang putri saja. Saya hanya memiliki seorang putri. Oleh karenanya, Sa'ad bin Abi Waqqas ingin berniat menginfakkan 2/3 hartanya. 1/3 buat putrinya dan 2/3 dia ingin infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan bagaimana semangat sahabat untuk bersedekah, semangat sahabat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, meminta masukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, "Apakah saya mensedekahkan 2/3 hartaku?" Kata Nabi, "Jangan." "Bagaimana kalau setengah, wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Jangan." "Bagaimana kalau 1/3?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 1/3 dan 1/3 itu banyak. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mensisakan 2/3 hartanya untuk ahli warisnya. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. معنى قوله عليه الصلاة والسلام تخلف أي يطول عمرك، ولعل المراد بانتفاع أقوام به ويضر به آخرون ما حصل عندما فتح العراق فاهتدى به أقوام وغنم المسلمون مغانم كثيرة وقتل على يديه
جمع من الكفار فخسروا خسرانا عظيما. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit parah dan beliau merasa bahwasanya akan meninggal dunia. Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi bika aqwamun wa yudarra bika akharun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi engkau ya tukhallaf, yaitu bisa jadi engkau panjang umur wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga akhirnya sebagian orang akan mendapatkan manfaat darimu dan sebagian orang akan mendapatkan mudarat darimu. Dan benar Sa'ad bin Abi Waqqas setelah itu ternyata dia merasa bahwasanya dia akan meninggal dunia dengan sakit yang parah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, melakukan peperangan dan kemenangan bahkan beliau sempat memenangkan kota Irak yang kemudian akhirnya banyak orang-orang mendapatkan hidayah dari peperangan tersebut dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang banyak dan banyak terbunuhnya orang-orang kafir tatkala itu. Dan inilah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi engkau panjang umur wahai Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga banyak orang yang mendapatkan faedah darimu dan sebagian orang mendapatkan kemudaratan darimu, yaitu orang-orang kafir yang terbunuh di dalam pembukaan kota Irak tersebut. Wa amma Sa'ad bin Khawlah alladhi dzakarahu النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث بقوله لكن البائس سعد بن خولة، ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام تطيبا لقلب سعد بن أبي وقاص بقبول هجرته وتتميمها وتكميلها له، وأن حاله لن تكون كحال سعد بن خولة، لأن سعد بن خولة رضي الله عنه كان من المهاجرين السابقين وشهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه، لكنه توفي في حجة الوداع، توفي رضي الله عنه في مكة في حجة الوداع. فقوله عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة يتوجع وتحزن لحاله لكونه مات بمكة، وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله عز وجل. فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك تطيبا لحاله، وأن حاله لن تكون كحال سعد بن خولة، بل سيتم الله عز وجل، سيشفى من المرض بإذن الله ويتم الله عز وجل له هجرته. Dan di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan hati Sa'ad bin Abi Waqqas yang tatkala sakit parah dan khawatir meninggal di kota Mekah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin al-ba'is Sa'ad bin Khawlah." Yang menyedihkan adalah Sa'ad bin Khawlah. Siapa Sa'ad bin Khawlah ini? Sa'ad bin Khawlah adalah salah seorang dari sahabat yang mulia yang termasuk orang pertama, termasuk orang-orang berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, bahkan dia termasuk orang yang ikut serta dalam perang Badar. Akan tetapi tatkala Rasulullah SAW melaksanakan haji wada bersama para sahabatnya, ternyata Sa'ad bin Khawlah ini meninggal tatkala melaksanakan haji wada. Ya, oleh karenanya Nabi SAW ingin menenangkan hati Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi mengatakan bahwasanya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kondisimu tidak akan seperti Sa'ad bin Khawlah yang menyedihkan yang meninggal di kota Mekah, tapi engkau insyaallah akan diterima hijrahmu dan engkau akan disempurnakan urusanmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang para sahabat yang mereka telah berhijrah dari kota Mekah, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, mereka tidak ingin menjadikan kota Mekah sebagai tempat tinggal mereka. Meskipun mereka cinta kepada kota Mekah, akan tapi mereka sudah berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, sehingga mereka ingin kembali kota Madinah. Dan ternyata sebagian mereka meninggal di kota Mekah tatkala haji wada seperti Sa'ad bin Khawlah. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ingin kembali kota Madinah dan tidak ingin menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal beliau. Karenanya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kondisimu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas tidak seperti Sa'ad bin Khawlah yang meninggal di kota Mekah, akan tapi Allah akan menyempurnakan urusanmu, Allah akan menerima hijrahmu dan Allah akan menyembuhkan penyakitmu. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم. والحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح
وفيه زيادة مهمة وهي قوله ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، فيه أن الأجسام والصور ليست محلا للثواب والعقاب، فكون الإنسان مثلا طويلا أو قصيرا أو أحمر أو أسود أو سمين أو نحيل أو غير ذلك، هذه كلها ليست محل الثواب والعقاب، وإنما النظر والذي هو محل الثواب والعقاب القلوب والأعمال، ما يقوم بالقلب من أعمال صالحة وإخلاص وصدق ومحبة ورجاء فيثاب عليها، أو سيئة من غل وحقد وغير ذلك فيعاقب عليها. وكذلك أعمال الإنسان، وكذلكم أعمال الإنسان. والحديث فيه دلالة على أهمية العناية بالقلب، لأن القلب محل النظر والثواب والعقاب، فيجب على العبد أن يعنى بقلبه وإصلاحه، والقلب هو الأساس. وسيأتي لاحقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak memandang kepada jasad-jasad kalian dan tidak memandang kepada bentuk-bentuk dan rupa-rupa kalian, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memandang dan melihat kepada hati-hati kalian. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, dan di sana ada tambahan yang sangat penting, yaitu tambahan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati kalian dan kepada amalan-amalan kalian. Para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kalian dan rupa-rupa kalian. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jasad, bentuk tubuh, rupa wajah itu bukan merupakan tempat yang mendatangkan pahala atau mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kondisi tubuhnya pendek atau tinggi tidak memberi pengaruh dalam masalah pahala atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin gemuk, mungkin kurus, mungkin hitam, mungkin putih, ya. Ini tidak memberi pengaruh dalam masalah pahala. Akan tapi yang menjadi patokan untuk mendapatkan pahala atau mendapat hukuman adalah masalah hati dan masalah amal. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum." Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memandang dan melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amalan-amalan kalian. Hati-hatilah, dan hati-hati kita ini dan juga amalan-amalan kita ini yang menjadi patokan untuk melihat adanya pahala atau hukuman. Apa yang terbetik dalam hati kita berupa amalan-amalan soleh seperti ikhlas, kemudian roja, berharap kepada Allah, kemudian amalan-amalan hati yang lainnya, maka ini semua akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang terbetik dalam hati kita berupa kemaksiatan seperti hasad, dengki, berburuk sangka, ini juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan dosa bagi kita. Demikian juga amalan-amalan, Allah melihat bagaimana amalan kita. Itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mendapatkan pahala maupun mendapatkan dosa. Maka dalam hadis ini memberi petunjuk kepada kita akan perhatian terhadap hati. Wajib bagi seorang hamba untuk memperbaiki hatinya, karena hati merupakan pondasi dari amalan, dan akan datang pada penjelasan nanti tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging, idza saluhal jasadu kulluh. Jika baik dia maka baik seluruhnya, dan jika rusak dia maka rusak seluruh tubuh, dan dia itu adalah hati.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تتعلق بالإخلاص وإصلاح النية، وأن ذلكم يترتب عليه قبول العمل والإثابة عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، يعني حتى يقال عنه شجاع، والرجل يقاتل حمية أي عصبية وحمية ونصرة لقومه ولو كانوا على ضلال أو على باطل. والرجل يقاتل رياء، يعني من أجل مراءة الناس وإظهار نفسه أمامهم. أي ذلكم في سبيل الله؟ أي ذلكم في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بين عليه الصلاة والسلام أن سبيل الله واحد، وهو ما كان قصد به وجه الله وأريد به وجه الله. فإذن هؤلاء من حيث صورة العمل يشتركون، صورة العمل واحدة، كلها قتال، كلها ملاقاة للأعداء، لكن الذي يثاب ويتقبل منه عمله من كان مخلصا لله سبحانه وتعالى يبتغي بعمله وجه الله. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis yang berikutnya, hadis dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an, ayu dzalika fi sabilillah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang yang dia berperang karena keberaniannya, menunjukkan keberaniannya, dan seorang yang berperang karena untuk membela sukunya, dan seorang yang berperang karena riya, ingin dilihat oleh orang lain. Maka mana di antara mereka yang perangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itulah yang tertinggi, maka itulah yang dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga termasuk dari hadis-hadis yang berkaitan dengan pentingnya meluruskan niat, dan bahwasanya pahala itu merupakan akibat atau dipengaruhi oleh niat yang lurus, ya. Oleh karenanya dalam hadis ini Nabi SAW ditanya tentang seorang yang dia berperang syaja'atan, yaitu dia berperang untuk menunjukkan bahwasanya dia berani di hadapan orang lain, menunjukkan bagaimana kehebatannya, keberaniannya. Apakah ini dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW juga ditanya tentang seorang yang dia berperang karena hamiyah, karena membela sukunya meskipun membela kaumnya, meskipun kaumnya di atas kebatilan, namun dia tetap aja berperang untuk membela kaum dan sukunya. Apakah ini juga di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasulullah SAW juga ditanya tentang seorang yang berperang karena riya, ya, untuk menunjukkan kepada orang-orang kehebatannya, agar disebut oleh orang-orang lain, agar dikenang dan dikenal oleh masyarakat. Apakah ini juga di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ayu dzalikum fi sabilillah? Siapakah di antara mereka yang berjihad di jalan Allah, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW beri jawaban, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah." Orang yang berperang, yang berjihad agar dengan tujuan agar kalimat Allah itulah yang tertinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang jihadnya di jalan Allah cuma satu saja modelnya. Dari sekian banyak model jihad, dari sekian banyak model peperangan, cuma satu saja yang diterima oleh Allah, yaitu yang niatnya ikhlas karena Allah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya berjihad, sama modelnya. Model amal mereka sama. Sama-sama berperang, sama-sama berjihad, sama-sama bermulaqatul a'da, sama-sama bertemu dengan musuh, sama-sama terbunuh,
Akan tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh cuma satu, yaitu yang berjihad karena niatnya tulus, karena berharap untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena memamerkan keberaniannya, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena membela sukunya meskipun sukunya di atas kebatilan. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا له تعلق بالإخلاص والنية وأثرها على العمل. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. فهذا المقتول الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في النار، مع أنه رجل مقتول وليس قاتلا، وإنما هو رجل مقتول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في النار. السبب في ذلك أنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي كان ناويا قتل صاحبه وعمل السبب لأن يقتل صاحبه، لكن صاحبه تفوق عليه وقتله، فكان هو وإياه في النار. فهذا فيه التنبيه على أن الأمور معتبرة بالنيات، الأمور معتبرة بالنيات. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ هذا القاتل أي واضح أمره أنه في النار لأنه قاتل، فما بال المقتول؟ يعني لماذا المقتول صار معه ومثله في النار؟ قال: إنه كان حريصا، والحرص مكانه القلب، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فلما كان بهذه الصفة قام بقلبه حرص ونية وعزم على أن يقتل صاحبه، لكنه لم يتمكن وبذل السبب وسبقه صاحبه فقتله، فكان جميعا في النار، القاتل والمقتول. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar." Jika dua orang muslim telah bertemu dan masing-masing membawa pedang, dua-duanya membawa pedang, fal qatilu wal maqtulu fin nar, maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, Abu Bakrah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Yang membunuh jelas masuk neraka. Bagaimana dengan yang terbunuh, wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Yang terbunuh tadinya semangat untuk membunuh lawannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memiliki keterkaitan sangat erat dengan masalah ikhlas. Bahwasanya dan juga masalah niat, bahwasanya niat memiliki dampak sangat luar biasa terhadap amalan. Terhadap amalan, bahwasanya yang menjadi pengaruh dalam amalan adalah niat. Dan telah lalu penjelasan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat," bahwasanya amalan-amalan tergantung daripada niatnya. Ya, amalan itu dampaknya dari niat. Niat memberi dampak kepada amalan. Orang yang terbunuh di sini yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia posisinya masuk dalam neraka, padahal dia adalah orang yang terbunuh, bukan orang yang bunuh. Kok bisa dia masuk dalam neraka? Sebabnya apa? Nabi jelaskan sebabnya, innahu kana harisan. Orang ini yang terbunuh tadi semangat untuk membunuh temannya. Ya, dia sudah semangat, berniat untuk membunuh temannya, dan dia sudah melakukan sebab, dia sudah bawa pedang dan siap membunuh temannya. Akan tapi dia kedahuluan temannya. Temannya lebih hebat sehingga dia pun yang terbunuh. Ya. Akan tapi Nabi jelaskan bahwasanya innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Karena dia sudah berniat untuk membunuh temannya, meskipun tidak berhasil, maka nasibnya sama dengan yang membunuh, sama-sama masuk dalam api neraka. Oleh karenanya tatkala Abu Bakrah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Ya Rasulullah, yang terbunuh, yang membunuh jelas.
Yang bunuh perkara yang jelas masuk neraka. Fama balul maqtul? Kok bisa yang terbunuh juga masuk dalam neraka jahanam? Nabi jelaskan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Tadi yang terbunuh juga semangat untuk membunuh saudaranya, membunuh sahabatnya, membunuh temannya, namun dia sudah kedahuluan terbunuh. Dan semangatnya itu tempatnya di hati, menunjukkan bahwasanya niat memiliki dampak, pengaruh dalam masalah amalan. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 27 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة أي لا ينهضه ولا يقيمه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الإخلاص والنية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة ثم ذكر الثواب المترتب على ذلك. والعمل الذي ترتب عليه هذا الأجر مقيد بهذا القيد وهو الإخلاص إلا الصلاة إلا أي ليس له غرض آخر وليس له نية أخرى وإنما خرج من بيته متطهرا متوضئا قاصدا المسجد لا يريد إلا الصلاة. فهذا فيه ثمرة النية وأنه يترتب عليها الأجر والثواب. فلو أن شخصان كلاهما خرج في وقت واحد من البيت أحدهما توضأ وتطهر في بيته ولم يخرج إلا بنية الصلاة ومشى معا مسافة طويلة ثم لما وصل المسجد الآخر سمع الأذان فدخل المسجد وتوضأ وصلى الأول يكتب له عمله من أول ما خرج من بيته بكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة وتحط بها خطيئة حتى يدخل المسجد لأنه من حين خرج من البيت لم يخرج ولم ينهض إلا لأجل الصلاة فيكتب له ذلك كله. فهذا فيه أثر النية مع أن الشخصين عملهما واحدا من حيث الحركة والمشي والمسافة التي قطعاها لكن لما كان ذاك وفق للنية والاهتمام بأمر الصلاة وأنه لم ينهض من بيته إلا لأجلها كتب له كل خطوة يخطوها درجة وحط عنه بها خطيئة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu pernah bersabda, salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Bahwasanya salat seorang bersama jamaah ya lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian lebih dari 20 derajat ya 20 sekian derajat dibandingkan salatnya di rumahnya atau di pasarnya ya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Yang itu perkara demikian itu jika salah seorang dari mereka berwudu kemudian dia baguskan wudunya kemudian dia berjalan menuju masjid la yanhazuhu illa shalah. Dia tidak berdiri menuju ke masjid kecuali karena ingin salat. La yuridu illa salat dan dia tidak berangkat ke masjid kecuali dengan niat untuk salat.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah." Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali akan diangkat derajatnya dan akan dihapuskan kesalahannya sampai dia masuk masjid. Dan jika dia sudah masuk masjid, maka kana fi sholati ma kanatis sholatu hiya tahbisuhu. Maka dia akan dihukumi seperti orang yang terus salat selama yang membuat dia di masjid adalah salat. Dan malaikat akan mendoakan dia madama fi majlisi, selama dia masih ada di tempat duduknya yang dia salat di tempatnya tersebut. Yaqulun Allahumma arhamhu, malaikat berkata, ya Allah rahmatilah dia. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah terimalah taubatnya selama dia tidak berhadas. Ya. Selama dia tidak berhadas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab ikhlas dan pentingnya niat. Karena dalam hadis ini ada lafal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma atal masjida la yanhazuhu illa shalat, la yuridu illa shalat." Kemudian orang ini pun melangkahkan kakinya menuju masjid dan dia tidak berdiri untuk pergi ke masjid kecuali dengan niat untuk salat. La yuridu illa shalat, dia tidak berkehendak kecuali untuk salat. Tatkala niatnya benar-benar lurus untuk salat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ganjaran pahala karena niatnya tersebut. Ini menunjukkan ya bahwasanya pengaruh niat yang luar biasa terhadap pahala suatu amalan. Dia berangkat keluar dari rumahnya tidak punya niat kecuali untuk melaksanakan ibadah salat. Illa salat, tidak ada niat kecuali salat. Maka setiap langkahnya, lihat pahala yang Allah berikan kepada dia karena niatnya tadi. Setiap langkahnya akan diangkat derajatnya dan setiap langkahnya akan dikurangi dosanya. Oleh karenanya kalau kita lihat misalnya ada dua orang. Dua orang ini sama-sama ke masjid. Namun yang satu yang pertama dia begitu mendengar azan, dia pun berwudu di rumahnya, kemudian dia baguskan wudunya, kemudian dia memang berniat untuk melaksanakan ibadah salat, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju masjid. Ya, menuju masjid dan sampai di sana pun dia salat. Maka sejak dia dari rumahnya, sejak dia berwudu, sejak dia melangkahkan kakinya, seluruhnya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejak dari rumahnya dia sudah niat untuk salat. Dia tidak berdiri, tidak melangkahkan kakinya kecuali niatnya untuk salat. Niat ini sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat inilah yang mendatangkan pahala. Setiap langkahnya ya, menuju masjid dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dan dikurangi dosa-dosanya. Sebaliknya misalnya di orang kedua juga sama, dia salat di masjid. Dan dia juga melangkahkan kakinya menuju masjid. Tetapi kapan dia pasang niatnya? Tatkala dia berada di dekat masjid, padahal rumahnya, jarak rumahnya dengan masjid, sama dengan jarak rumah orang yang pertama dengan masjid. Akan tapi orang yang kedua ini, dia pasang niatnya untuk sholat, tatkala sudah tiba di masjid, baru kemudian dia dengar azan, kemudian dia ingin melaksanakan ibadah sholat. Nah, langkah kakinya dari rumahnya menuju masjid tidak dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia belum pasang niat. Dia baru berniat tatkala sudah tiba di masjid, kemudian dia baru berwudu di masjid. Oleh karenanya pengaruh niat sangat besar, berbeda. Bisa jadi dua orang amalannya sama, gerakannya sama, langkah kakinya sama, jarak yang ditempuh sama, cara sholatnya sama, cara wudunya sama. Akan tapi tatkala niat yang berbeda, yang pertama niatnya sejak di rumah, maka dia akan mendapatkan pahala setiap langkahnya yang dia langkahkan menuju masjid, diangkat derajatnya dan dikurangi dosa-dosanya. Wa al-hadits ليس فيه فقط استحباب صلاة الجماعة، بل صلاة الجماعة واجبة، لكن فيه فضل صلاة الجماعة وما يترتب عليها من ثواب، ولا سيما إذا تطهر المرء في بيته. ولهذا من فوائد الحديث فضل أن يتطهر الإنسان في بيته إذا أراد أن يخرج لأن يصلي الجماعة ليفوز بهذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قال: لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bukan hanya sekedar menunjukkan disunahkannya salat berjamaah, bahkan salat berjamaah hukumnya wajib. Akan tapi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah, yang dimana seorang mendapatkan 20 sekian derajat kali lipat salat tatkala melaksanakan salat berjamaah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini juga dijelaskan tentang keutamaan berwudu di rumah.
seorang yang hendak melaksanakan ibadah salat, hendaknya dia berwudu di rumah. Sehingga tatkala dia berwudu di rumah, dia niatkan untuk salat sejak dari rumah, maka setiap langkahnya akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dikurangi dosa-dosanya. Bayangkan, satu langkah sudah mendapatkan 2 bonus. Bonus pertama diangkat derajatnya, bonus kedua dikurangi dosanya dengan syarat dia berwudu di rumah dan sudah niat salat sejak di rumah. وأما الأدلة على وجوب صلاة الجماعة وإثم من يتخلف عنها فكثيرة، ولعله يأتي لاحقا عند المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكرا وبسطا لهذه الأدلة. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya salat berjamaah tentu sangatlah banyak ya. Dan mudah-mudahan nanti kita akan bahas, mungkin akan disinggung oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab-bab berikutnya dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يصلح لنا النية والذرية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Demikianlah para pendengar Radio Roja dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufiknya kepada kita dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.